Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Ya, informasi terbaru terkait dengan dua penyebab dan solusi tidak mendapatkan undangan PPG dalam jabatan tahun 2024 melalui akun SIM PKB. Jadi ini penting sekali juga untuk kita ketahui agar teman-teman bisa mengantisipasi dari awal ya. Kita harus antisipasi dari awal apa sih yang menjadi penyebab kenapa nantinya ada yang tidak mendapatkan undangan PPG dalam jabatan tahun 2024 di akun SIM PKB masing-masing. Kira-kira ada nggak solusinya? Nah, ini penting kita bahas teman-teman ya, karena ini kita bisa antisipasi lebih awal penyebab utamanya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Penting untuk teman-teman ketahui ya. Penting untuk diketahui ya. Jadi sebelum kita ketahui ini terkait dengan apa sih yang menjadi penyebab utama tidak mendapatkan undangan PPG dalam tahun 2024 melalui SIM PKB, itu teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa sih persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru daljab atau guru dalam jabatan untuk bisa mengikuti PPG 2024. Jadi yang pertama Bapak Ibu, persyaratannya itu adalah Anda harus merupakan seorang guru dalam jabatan yang masih aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Ini khusus guru ya. Guru yang memang sudah mengabdi, baik itu guru honorer, guru P3K ataupun guru ASN ya. Tapi kalau guru P3K itu tetap terhitung honornya kemarin Bapak Ibu. Kemudian Anda sudah lulus dan memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4. Jadi kalau Bapak Ibu D2 itu Bapak Ibu tidak bisa ikut PPG. Berarti Bapak Ibu tidak memenuhi persyaratan. Makanya Bapak Ibu itu harus S1 dan ijazahnya itu harus linear dengan tupoksi PPG kita nantinya atau bidang kualifikasi PPG dalam JAB tahun 2024. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang ketiga memiliki NUPTK. Namun di sini kemarin itu ada yang tidak memiliki NUPTK tapi bisa ya. Jadi di sini kita yang penting itu sehat secara jasmani dan rohani dan bebas dari narkoba. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sakit, kemudian gangguan psikologisnya terganggu atau pernah mengkonsumsi narkoba, itu Bapak Ibu tidak akan terpanggil mengikuti PPG. Kemudian berkelakuan baik ya, dan ada SKCK-nya. Kemudian berusia maksimal 50 tahun, 58 tahun pada saat mendaftar PPG. Jadi kalau misalkan usia sudah 60 tahun kan sudah pensiun sih teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, sudah terdaftar pada Dapodik. Nah, ini yang paling penting, sudah terdaftar pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Kementerian. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi penyebab utama Bapak Ibu itu tidak terpanggil mengikuti PPG? Yang pertama itu adalah ijazah Bapak Ibu bermasalah. Artinya ijazah Bapak Ibu itu tidak linear dengan bidang studi PPG. Yang kedua adalah Bapak Ibu tidak terdaftar di Dapodik. Tapi kebanyakan pasti ya guru P3K, PNS dan guru honorer itu kebanyakan terdaftar di Dapodik. Kalau tidak terdaftar di Dapodik, Bapak Ibu itu harus daftar segera datanya di aplikasi Dapodik Dasman. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu harus sudah terdaftar di aplikasi Dapodik Dasman ya. Jadi kalau tidak terdaftar di aplikasi Dapodik, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu harus terdaftar di aplikasi Dapodik ya, atau Sistem Data Pokok Pendidikan Kementerian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak terdata, itu wajib terdata kalau memang Bapak Ibu berhak untuk terdata, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ijazah Bapak Ibu itu S1 D2 itu otomatis Bapak Ibu tidak bisa terpanggil ya atau mendapatkan undangan di PPG. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki NPTK, itu masih besar peluang untuk terpanggil mengikuti PPG Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini juga ya beberapa data yang bisa menjadi penyebab Bapak Ibu tidak terpanggil mengikuti PPG kalau tidak diperhatikan, tidak dimutakhirkan. Jadi salah satu penyebab tidak terpanggil mengikuti PPG karena guru-guru itu tidak melakukan pemutakhiran data. Artinya data yang
yang ada di SIM PKB, Dapodik, Info GTK adalah data yang salah Bapak Ibu. Contoh misalkan ya, misalkan di sini ada kesalahan TMT awal. Harusnya TMT awal pengangkatannya itu anggaplah seperti ini ya. Harusnya TMT pengangkatannya itu 1 Januari 2005 ya, tapi pengangkatannya yang tertulis di SIM PKB 1 Januari 2023 atau 1 Januari 2024. Otomatis kan itu bermasalah dan itu bisa menjadi penyebab Bapak Ibu tidak terpanggil mengikuti PPG ya. Jadi bagaimana solusinya? Ada nggak solusinya? Nah, kalau jadi solusinya itu adalah kita cek dari awal Bapak Ibu. Jangan nanti ada pengumuman pemanggilan melalui undangan di SIM PKB, Bapak Ibu itu baru melakukan pemutahiran. Jadi lakukan memang pemutahiran mulai dari sekarang. Artinya Bapak Ibu memang sudah melakukan perbaikan data Dapodik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu memang sudah melakukan perbaikan data di Dapodik, termasuk TMT awal pengangkatan ya. Jadi TMT awal pengangkatan ini bisa nggak diperbaiki? Bisa sekali Bapak Ibu ya, tapi jangan terlambat. Sebelum ada pemanggilan undangan pemanggilan PPG Daljab itu wajib untuk diperbaiki. Nah, caranya adalah kalau TMT awal pengangkatannya ini bermasalah, caranya itu adalah kita koordinasikan dengan 2 operator. Yang pertama adalah operator sekolah dan operator dinas Bapak Ibu ya. Jadi nanti operator dinas yang mengubah dengan adanya pembuktian melalui SK dan sebagainya. Setelah itu nanti operator sekolah yang melakukan sinkronisasi data Bapak Ibu ya. Itu penting untuk Bapak Ibu lakukan ya, seperti itu kira-kira. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi solusi perbaikan data itu agar bisa terpanggil di PPG Daljab 2024 itu wajib diperbaiki dari awal. Jangan nanti ada undangan pemanggilan baru diperbaiki, kan itu sudah terlambat sih sebenarnya. Jadi yang sering salah itu adalah TMT. Kemudian ada jenis PTK Bapak Ibu ya. Jenis PTK ini juga sering sekali salah ya. Nah, jadi kalau jenis PTK-nya salah itu tidak bisa terpanggil PPG. Misalkan Bapak Ibu itu ijazahnya guru kelas SD, tapi yang tertulis di SIM PKB itu di sini tertulis guru mapel, itu kan salah. Otomatis Bapak Ibu tidak akan mendapatkan panggilan mengikuti PPG Daljab, karena otomatis sudah berbeda dengan ijazah, dengan bidang studi dan dengan target bidang studi PPG-nya nanti. Nah, jadi intinya itu adalah perbaiki data dari awal. Makanya kami membuatkan konten ini. Nah, coba kalian nonton ya Bapak Ibu guru, nonton konten saya. Itu yang 13 data yang harus dimutakhirkan di SIM PKB. Bukan hanya SIM PKB, di Dapodik, di Info GTK itu wajib dicek semua ya. Wajib dicek dan recheck Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan di transformasi PPG Daljab ya, atau transformasi PPG dalam jabatan tahun 2024, jelas sekali di sini alurnya Bapak Ibu ya. Alurnya sampai Bapak Ibu mulai dari rekrutmen, seleksi, pembelajaran UKM PPG untuk 2024 sebenarnya dipermudah. Karena kenapa admin berani mengatakan dipermudah? Karena sudah tidak ada lagi pretest. Kalau di 2023 kan ada seleksi akademik ya. Kalau di 2024 itu sudah tidak ada lagi seleksi akademik, sudah tidak ada lagi pretest. Yang ada itu adalah pemutakhiran data guru Daljab secara masif. Masif ini artinya Bapak Ibu ketahui, masif ini artinya menyeluruh ya. Nah, kalau dikatakan menyeluruh berarti mulai dari data Dapodik, mulai dari data SIM PKB, Info GTK itu harus relevan semua dengan data real yang Bapak Ibu miliki. Makanya itu kami buatkan konten ini ya, karena ini menjadi gerbang awal Bapak Ibu. Ini menjadi gerbang awal untuk ikut dalam PPG Daljab tahun 2024, yaitu melakukan pemutahiran data guru Daljab secara masif. Kalau tidak melakukan pemutahiran data, mana mungkin Bapak Ibu ikut di pembelajaran atau UKM PPG. Nah, kemudian akan ada seleksi administrasi. Cuman untuk seleksi administrasi ini hanya untuk kategori B. Kategori B berdasarkan usia dan masa kerja. Untuk kategori A cukup melakukan pemutahiran data guru Daljab secara masif. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.